Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini akan membahas tentang inverse matrix, yaitu inverse matrix berordo 2 kali 2 dan inverse matrix berordo 3 kali 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang inverse matrix berordo 2 kali 2. Baik teman-teman, misal ada matriks A, elemennya adalah AB, CD. Maka inverse matriks A, jadi ini dibaca inverse matriks A. Maka inverse matriks A kita dapat tentukan dengan rumus seperdeterminan A dikali adjoin A. Seperdeterminan A dikali adjoin matriks A. Ini dibaca adjoin. Karena elemen matriks A yaitu A, B, C, D, maka determinan matriks A dapat kita tentukan dengan A dikali D dikurangi B kali C. Nah, untuk adjoin matriks A ditentukan dengan cara A dengan D kita tukar posisinya. Kita tuliskan seperti ini. Posisi A ditempati D, kemudian posisi D ditempati A. Untuk B dan C posisinya tetap. Kemudian kita kalikan negatif. Untuk memahami lebih lanjut tentang inverse matriks berordo 2 kali 2, kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal. Diketahui matriks B, elemennya adalah 2, 3, 1, 4. Tentukan inverse matriks B. Kita jawab sama-sama. Maka inverse matriks B dapat ditentukan dengan rumus seperdeterminan matriks B dikali dengan adjoin matriks B. Jadi bisa dituliskan kembali. 1 dibagi dengan determinan B. Karena elemennya matriks B yaitu 2, 3, 1, 4, maka determinan B yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 3 dikali dengan adjoin matriks B. Adjoin matriks B yaitu 2 dan 4 kita tukar posisinya. Kita sudah tukar posisinya. 3 dengan 1 tetap, tetapi kita kalikan negatif. 1/8 dikurangi 3, yaitu 1/5. Kemudian kita tuliskan kembali elemen ini. Kemudian 1/5 ini kita kalikan semua elemen pada adjoin matriks B. 1/5 dikali 4, 4/5. 1/5 dikali min 3, min 3/5. 1/5 dikali min 1, min 1/5. 1/5 dikali 2, 2/5. Selesai untuk inverse matriks ordo 2 kali 2. Yang kedua, kita akan menentukan inverse matriks ordo 3 kali 3. Di sini saya langsung berikan matriks berupa angka atau langsung contoh soal.
karena proses penyelesaian inverse matrix berordo 3x3 agak sedikit panjang dibandingkan dengan inverse matrix ordo 2x2. Baik, misal matriks P diketahui elemennya min 3, 1, 2, 0, 2, min 4, 4, min 2, 0. Tentukan inverse matriks P. Ya, tentukan inverse matriks P. Untuk menentukan inverse matriks P, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Inverse matriks P sama dengan seperdeterminan matriks P dikali adjoint matriks P. Untuk menentukan inverse matriks P, maka kita harus menentukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menentukan determinan matriks P. Kedua, kita akan menentukan minor dari matriks P. Yang ketiga, kita akan menentukan kofaktor matriks P. Kemudian, yang keempat, kita menentukan adjoint matriks P. Baik, kita menentukan yang pertama, yaitu determinan matriks P. Untuk menentukan determinan matriks P, kita akan menggunakan metode Sarus. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang metode Sarus. Kita tuliskan dulu elemen dari semua matriks P. Kemudian kita tentukan determinannya, ya. Jadi det P sama dengan seperti biasa kita kalikan, yaitu min 3 dikali 2 dikali 0. Ya, min 3 dikali 2 ini kita kalikan yang ini. Min 3 dikali 2 kali 0. Ini seperti ini. Jadi jawabannya adalah 0. Kemudian yang berikutnya 1 dikali min 4 dikali 4, yaitu min 16. Kita tambahkan min 16. Kemudian ditambah, ini yang ini sudah. Kemudian 2 dikali 0 dikali min 2, yaitu 0. Dikurangi. Kemudian diagonal sampingnya, kita mulai dari 2. 2 kali 2 dikali 4. Ya, 16. Kita tuliskan, ditambah. Sudah, kemudian min 3 dikali min 4 dikali min 2. Yaitu min 24. Itu min 24. Kemudian ditambah, ini sudah terakhir, 1 dikali 0 dikali 0, yaitu 0. Kita selesaikan. 0 ditambah min 16 ditambah 0, min 16. Dikurangi 16 ditambah min 24. Ya, min 8. 8 ya. Kemudian sama dengan min 16 dikurangi min 8. Min 16 dikurangi min 8. Jadi min 16 ditambah 8. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Boleh dituliskan 16 ditambah 8. Sama dengan min 8. Baik, sekarang kita menentukan minor. Minor ini adalah determinan matriks setelah elemen, baris, dan kolom tertentu dihapus. Ya, minor kita singkat dengan M. M11. Artinya, pada matriks P ini kita akan hilangkan baris pertama, kolom pertama. Ya, kemudian kita tentukan determinannya. Ya, coba kita hilangkan yang baris pertama, kolom ke 1 juga ya. Ya, saya pakai kertas untuk menutup biar memudahkan kita. Jadi, baris pertama saya tutup, kemudian baris kolom pertama juga saya tutup karena M11. Minor pada baris pertama, kolom pertama. Ya, ditutup. Kemudian kita tentukan determinannya.
Nah, terlihat matriks ordo 2x2. Nah, untuk menentukan determinannya yaitu 2 kali 0 dikurangi min 4 kali min 2. Ya, 2 dikali 0 sama dengan 2. 0 ya. Ya, 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi min 4 dikali min 2, yaitu 8, positif 8. Jadi 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Itu untuk minor 11 atau baris pertama, kolom pertama yang kita hapus. Yang kedua yaitu M12. Ya, kita mulai dulu, kita selesaikan dulu untuk baris pertama ya. Baik, M12 artinya pada baris pertama dan kolom kedua kita hapus. Baik, baris pertama kita hapus. Kolom kedua juga kita hapus. Nah, kita tutup saja menggunakan kertas ini. Nah, jadi yang terlihat ini yang kita tentukan determinannya. Berarti 0 kali 0 yaitu 0 dikurangi 4 dikali min 4 yaitu min 16. Min 16 sama dengan 0 dikurangi min 16 hasilnya adalah 16. Itu untuk M12. Untuk M13 artinya baris pertama kita tutup atau kita hilangkan, kemudian kolom ketiga kita tutup. Kemudian kita tentukan determinannya. Artinya ya, saya buka kembali baris pertama kolom ketiga seperti ini. Maka determinannya adalah 0 kali min 2 sama dengan 0 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Ya, seperti itu. Nah, selesai untuk baris pertama, kita pindah ke baris kedua yang kita tutup terlebih dahulu. Berarti M21. Nah, M21 artinya pada baris kedua kita tutup. Ya. Kemudian kolom pertama juga ditutup seperti ini. Nah, yang terlihat kita tentukan determinannya, yaitu 1 kali 0 sama dengan 0 dikurangi min 2 kali 2 yaitu min 4. 0 dikurangi min 4 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Berikutnya yaitu M22. Artinya pada baris kedua yang ini dan kolom kedua kita hilangkan. Ya, kita tutup saja pakai ini. Baris kedua, kolom kedua. Jadi yang terlihat ini kita tentukan determinannya, yaitu min 3 kali 0 hasilnya adalah 0 dikurang 2 dikali 8 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Baik, itu untuk M12. Kemudian untuk M22, minor 22. Kemudian M23. Ya, M23 artinya baris kedua, kolom ketiga kita tutup atau kita hilangkan. Nah, yang terlihat kita tentukan determinannya, yaitu min 3 dikali min 2, yaitu 6. Min 3 kali min 2, 6. Dikurang 1 dikali 4, yaitu 4. 6 dikurangi 4 hasilnya
2 ya. Berikutnya M2 23 sudah. Yang berikutnya adalah M31. Ya, kita pindah ke baris ketiga yang ditutup. M31 ya. Artinya baris ketiga kolom pertama kita tutup. Ya. Baris ketiga kolom pertama. Ya. Yang terlihat kita tentukan determinannya, yaitu 1 kali min 4 hasilnya adalah min 4 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Min 4 dikurangi 4 sama dengan min 8. Ya, itu. Nah, berikutnya yaitu M32. Artinya baris ketiga kita tutup atau kita hilangkan, kemudian kolom kedua kita tutup atau kita hilangkan. Maka yang terlihat kita tentukan determinannya. Min 3 dikali min 4 sama dengan 12 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 12 dikurangi 0 12. Dan yang terakhir M33. Artinya baris ketiga kita hilangkan dan kolom ketiga kita hilangkan. Yaitu maka determinannya min 3 kali 2 sama dengan min 6 dikurangi 1 kali 0 min 6 dikurang 0 sama dengan min 6. Nah, selesai untuk menentukan minor ya. Ini untuk menentukan minor. Berikutnya yang ketiga, tadi ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu menentukan kofaktor P ya, menentukan kofaktor ini. Untuk minor sudah, kemudian menentukan kofaktor P. Untuk menentukan kofaktor matriks P, ada kata kunci yang perlu kita ingat, yaitu ada kata kuncinya itu positif, negatif, positif. Kemudian negatif, positif, negatif, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Kemudian positif, negatif, positif. Ya, ini kata kunci untuk menentukan kofaktor. Ya. Untuk memudahkan ya, diagonalnya semua positif. Diagonal utama atau diagonal sampingnya itu positif, selebihnya adalah negatif. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, kemudian positif, negatif, positif. Baik, untuk menentukan kofaktor P, kofaktor matriks P, maka kita tentukan dengan cara seperti ini. Jadi, nah, seperti ini. Nah, baris pertama, kolom pertama, 8 nilainya. Min 8, berarti min 8, yaitu posisinya adalah positif. Berarti min 8 ya tetap ya, min 8. Karena min dikali positif adalah negatif. Berikutnya, baris pertama, kolom kedua, 16, negatif. Maka, positif 16. Letaknya di negatif. Jadi, positif 16 kali negatif. Ya, berarti negatif 16. Kemudian, baris pertama kolom ketiga, min 8. Karena di tempat positif, maka di sini min 8. Ya. Berikutnya lagi. Yang ini baris kedua. Kolom pertama, yaitu 4. Ya, karena di sini negatif, dikalikan positif, hasilnya negatif. Berarti negatif 4. Berikutnya, baris kedua, kolom kedua, yaitu min 8. Min 8 dengan positif ketemu, jadi tetap negatif 8. Berikutnya lagi, baris kedua, kolom ketiga, yaitu 2. Karena letaknya di sini negatif, posisi negatif, positif 2 ke negatif, jadi negatif 2. Berikutnya lagi, baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Nilainya adalah min 8. Di sini posisinya adalah positif. Min dengan positif, maka di sini adalah negatif 8. Min ketemu positif, kalau dikalikan hasilnya negatif. Ya. Berikutnya,
baris ketiga kolom kedua yaitu 12. Maka kita lihat lagi di sini positif negatif, maka positif 12 dikali negatif jadi negatif 12. Berikutnya lagi baris ketiga kolom ke-3 min 6. Berarti dia ada di positif. Positif kali negatif hasilnya tetap negatif. Nah, inilah kofaktor untuk matriks P, matriks kofaktor ya. Ini adalah matriks kofaktor. Nah, kemudian kita tentukan adjoin, yaitu adjoin matriks P. Bisa kita tuliskan adjoin matriks P. Ya, adjoin matriks P. Adjoin matriks P itu adalah kofaktor matriks P yang telah ditranspos. Jadi adjoin matriks P itu adalah kofaktor dari matriks P yang telah ditranspos. Baik. Matriks transpos itu adalah matriks di mana baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris. Saya ulangi lagi, untuk adjoin matriks P itu adalah kofaktor matriks P yang sudah ditranspos. Itu adalah adjoin matriks P. Maka kita tuliskan, tentukan kofaktor matriks P yang sudah ditranspos, kita transpos dulu. Nah, kita lihat, perhatikan untuk transpos ini mudah. Sebelumnya mungkin belum saya buatkan videonya. Nah, baris pertama kita jadikan di kolom pertama, berarti min 8. Min 16. Min 8. Berikutnya lagi, baris kedua kita jadikan di kolom kedua, berarti min 4. Nah, kemudian min 8, kemudian min 2. Kemudian baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, yaitu min 8, kemudian min 12, kemudian min 6. Selesai. Inilah kofaktor matriks P yang sudah ditranspos. Artinya adjoinnya sudah adjoin matriks P. Jadi adjoin matriks P itu sama dengan kofaktor matriks P transpos. Nah, kemudian kita tentukan inverse matriks P. Baru bisa kita tentukan. Nah, ini adjoin ya, berarti ini adjoin yang keempat ya. Yang keempat yang kita tentukan tadi ya. Nah, terakhir kita tentukan inverse matriks P sama dengan sesuai dengan rumusnya sebelumnya. Ini sesuai dengan rumus sebelumnya. Ya, ini inverse matriks P sama dengan seperdeterminan P dikali adjoin matriks P. Nah, baru kita masukkan di sini ya. Seperdeterminan P, P. Tadi kita dapat nilainya adalah ini min 8 ya. Jadi kita dapat tadi sepertinya min 8. Berarti min 8 dikali dengan adjoin matriks P. Ya, adjoin matriks P ini ya. Adjoin matriks P ini sama dengan ini. Faktornya berarti di sini dikali min 8, min 4, min 8. Kemudian min 16, min 8, 12. Kemudian lihat ya. Min 8, min 2, min 6. Nah, baru kita kalikan. Min 8 dikali 8. Hasilnya adalah 1. Kemudian min 8 dikali min 4. Yaitu min berapa yuk? 1/2. Itu min 1/2. Oh ya, sorry. Min 1/8 dikali min 1/4. Min 4 ya. Bukan min ya, tapi positif 1/2.
Ya, positif 1/2 tidak min. Kemudian karena negatif ketemu dengan positif. 1/min8 dikali min 8 sama dengan juga 1. Kemudian 1/min8 dikali min 16. Nah, jadi jawabannya adalah 2. Kemudian ini kali ini. Hasilnya adalah 1. Kemudian ini dikali ini. Hasilnya adalah 3/2 atau 1,5 ya. 3/2. Semua positif karena ini negatif. Negatif di sini negatif semua. Berarti kalau dikali positif ya. 3/2. Min 1/8 kali 8. Min 8. Ya, 1 ya. Kemudian 2 lagi. Dikali min 1/8. Dikali min 1/8 hasilnya. Min 2 dibagi min 8 maksudnya. Berarti dia 1/4 ya. Positif 1/4. 1/min8 dikali min 6. Hasilnya adalah berapa yuk? Bagi 2 yaitu 3/4. Oke. Selesai. Oke, demikian penjelasan tentang inverse matrix berordo 2x2 dan berordo 3x3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.